Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita kembali di dalam program Membidik Kekekalan bagian yang ketiga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada seseorang bernama Daniel. Dia adalah seorang petani yang baru saja menjual hasil panennya. Dan dari hasil panennya itu dia belikan sebuah mobil truk bekas merek Toyota. Dia kelihatan begitu senang sekali memiliki sebuah mobil yang baru. Namun dia sedang kebingungan di dalam mengenal semua peralatan di dalam mobilnya supaya mobil ini bisa jalan. Karena memang dia baru pertama kali memiliki sebuah mobil truk ini. Kemudian di dalam kebingungannya, tak lama datanglah tetangganya, Pak Budi. Dia membawa sebuah buku pegangan mobil, tetapi merek Honda. Keduanya mencoba mengotak-atik mobil bekas tersebut, tetapi hasilnya nihil, saudaraku. Tetangga lainnya, si Steve, mencoba membantu dengan mengeluarkan sebuah buku pegangan mobil juga, tetapi mereknya Ford. Ketiganya kembali mengotak-atik mobil Toyota ini, dan hasilnya tambah kacau, saudaraku. Akhirnya, tak selang beberapa lama, Siti, istri dari Daniel, keluar dari rumah itu sambil membawa sebuah buku pegangan dan berkata, "Saya yakin buku inilah yang kalian perlukan. Lihat, ini mereknya Toyota. Sama dengan merek mobilnya. Pastilah pembuat Toyota itu memberikan catatan yang benar tentang mobil itu di sini. Benar nggak sih?" Si istri itu tanya. "Kenapa tidak dari tadi dikeluarkan?" kata Daniel. "Dari kemarin saya cari terus tapi tidak ketemu," kata si Siti dengan tersenyum simpul. "Saya yakin pasti tidak salah lagi," kata Daniel sambil mengambil buku itu. Daniel tersenyum sambil berkata dalam hatinya, "Ternyata istri saya memang cerdas, walaupun dia tidak lulus SD." Saudaraku, contoh peristiwa ini memberikan kita gambaran bahwa manusia ciptaan Tuhan itu sesungguhnya membutuhkan kebenaran dari Tuhan, Sang Penciptanya. Ibarat mobil yang berjalan dengan lancar dan baik, dia membutuhkan perawatan sesuai dengan buku pedomannya. Demikian pula manusia yang ingin hidup baik, ingin hidup benar, ingin hidup berbahagia membutuhkan petunjuk Tuhan, yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan, Injil yang murni. Satu-satunya kebenaran Allah yang absolut dan tidak tergantikan dan tidak tergoyahkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara mungkin bertanya, apa buktinya bahwa Alkitab adalah kebenaran yang sejati? Bukankah di dunia ini ada begitu banyak kitab suci? Untuk menjawab pertanyaan itu kita dapat melihat fakta sejarah, saudaraku. Ketika Yesus masih hidup di muka bumi ini, dia mengklaim dirinya adalah kebenaran itu. Dia berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa yang ada di surga kalau tidak melalui aku." Alkitab mencatat juga bahwa Yesus adalah firman, yaitu kebenaran itu yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Dialah Sang Pencipta segala sesuatu, termasuk manusia di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hanya di dalam Dia dan di dalam firman-Nya kita bisa menemukan kebenaran yang sejati, yang membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan hidup. Saudara mungkin bertanya lagi, bagaimana kita tahu bahwa Yesus adalah Sang Firman, Sang Pencipta, yaitu Tuhan yang benar? Apakah Dia memang Tuhan yang benar? Bukankah ada begitu banyak nabi, ada banyak Mesias yang mengaku datang dari Allah? Sekali lagi saudaraku, kita harus melihat fakta sejarah. Hanya ada satu syarat mutlak bagi nabi atau Mesias yang sungguh datang dari Allah. Dia harus dapat mengalahkan musuh yang besar di dalam kehidupan manusia ini. Musuh yang terbesar, musuh yang paling menakutkan, yaitu alam maut atau kematian itu sendiri.
Dan fakta sejarah membuktikan bahwa hanya Yesus Kristus, satu-satunya manusia yang pernah berjalan di muka bumi ini, yang setelah mati disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. 3 hari kemudian dia bangkit kembali dari kematian. Dan sampai hari ini tidak ada seorang pun yang sanggup menyangkal dan membatalkan fakta sejarah ini. Saudaraku, apakah engkau sedang mencari kebenaran sejati? Cukup mengajukan satu-satunya syarat yang mutlak. Renungkanlah fakta sejarah ini. Dan terimalah Yesus Kristus dan firman-Nya untuk ditaati setiap hari. Maka engkau akan mendapatkan keselamatan yang sejati. Kebahagiaan di dalam Tuhan yang sejati. Sehingga hidupmu akan berbuah dan berdampak bagi sekitarmu. Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Bapakku. Kami mengerti siapa Allah yang sejati. Kami mengerti siapa jalan kebenaran hidup kami. Kami mengerti siapa Alfa dan Omega kami. Kami mengerti kami sedang mengenal Allah yang benar. Kami sedang menyembah Allah yang benar. Kami sedang berjalan bersama dengan Allah yang benar di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami hari demi hari adalah hidup yang bermanfaat. Hidup yang berdampak. Hidup yang berisi. Sehingga hidup kami penuh dengan damai sejahtera Allah. Dan kami belajar Bapakku. Kami mau seperti anakmu yang tunggal Yesus Kristus itu. Menjadi pribadi yang mau terus menyenangkan hatimu. Yang mau terus menyelesaikan tugas mandat yang Bapa beri atas hidup kami. Dengan taat, dengan takut dan gentar. Terima kasih Bapakku. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar dimanapun mereka berada hari ini. Engkau berkati hidup mereka. Berikan kekuatan kepada mereka yang sedang lemah. Berikan penghiburan kepada mereka yang sedang susah. Dan berikan kepada mereka kekuatan kepada mereka yang sedang ketakutan di dalam menghadapi hidup ini. Damai sejahtera Allah melingkupi segala akal jiwa dan pikiran kami. Terus dicurahkan Tuhan atas hidup kami, para pendengar renungan hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang kusembah, yang ku tinggikan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom saudaraku. Sola Gracia. Jesus bless you. Amin, amin.